Nasi itu saya nak buat lagi. Selesai. Kamu jarum super. Pak Haji Muhyiddin Samsul Pak ya. Samsul. Ini bagus. Kita L lagi. Samsul. Kayak namanya Samsul guru. Sing saged nyanyi wonten Pak. Oke. Sing saged nyanyi. Wonten Samsul Harifin. Kalau niku sing mulai Pak nanti dibagikan masih kan bisa 1, 2, 3 sampai 24 kan. Nanti antara ke kiri dan ke kanan itu harus sama jumlahnya. Itu masih manual belum Excel. Nah saya di rumah pakai Excel, tapi tidak saya bawa ke KPU kecamatan misalnya. Jadi identifikasi saya di rumah. Karena waktu itu belum ada ahli yang bisa Excel. Didilan Pak. Pokoknya Pak belum bukan tambahkan di sini. Nah, nanti ke partainya, yo nggak sampai Pak. Masalahnya panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kami para ulama dan sahabat hati, wabil khusus Panjenengan Pun Al-Karam Romo Yai Nasihat Mahdi selaku pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin, yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Jamal selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, yang kami hormati Bapak Abdul Rahim MPD dan Bapak Haji Muhyiddin MPDI selaku pengawas dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Walisul Madrasah Sanawiyah Al-Ustadz Sulyono MA beserta jajaran Dewan Asatidz dan Sabilul Muttaqin, Bapak Komite Madrasah yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, bersama kita dapat ikuti rangkaian acara PKKM 4 tahunan MTS Sabilul Muttaqin dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara pembukaan PKKM 4 tahunan MTS Sabilul Muttaqin yang terangkai. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan kepala madrasah, acara yang ketiga pengarahan dan pembinaan dari kantor Kementerian Agama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk berkhidmatnya acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Quran Suratul Fatihah. Ila hadiratis sholihah bisafati Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Sabilul Muttaqin yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Sulyono MA. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Wa ba'du. Hadirin kiram, Romo Izin Muhammad Nasir yang menghormati Bapak Abdul Rahim, Bapak Haji Muhyiddin selaku pengawas kantor Kementerian Agama Bojonegoro, yang menghormati Ketua Yayasan, Komite serta segenap dewan guru yang kami banggakan. Marilah pada siang hari ini, pagi
pagi siang ini, pagi ya pagi kali ini kita semuanya melahirkan rasa puji syukur kehadiran Rabbi atas berkenan nikmatnya, karunia-Nya, utama adalah nikmat iman Islam, sehat badan. Kita diberi kesempatan Allah menghirup udara yang segar ini, walaupun cuacanya. Serta salam mudah-mudahan kita terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasa-jasa beliaulah kita semuanya bisa menikmati dinul Islam ini dengan damai, dengan tenang. Kita hidup di alam merdeka di Indonesia. Kita bisa sebebasnya melaksanakan apa yang telah beliau sunahkan. Kita selalu bersolawat, mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kita besok di yaumil kiamah mendapat syafatul ummah dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan ahlan dan salam alaikum, utama kepada Bapak Pengawas, Bapak Abdul Rahim, Bapak Haji Muhyiddin. Alhamdulillah pada hari ini bisa silaturahim, bisa menentukan jadwal agenda di madrasah kita. Jadi kemarin kita callingan dengan Pak Abdul Rahim, Pak Pengawas Bina madrasah kita diberi jadwal hari Rabu. Informasinya itu hari Senin, Pak. Tapi jadwal bulan itu ya. Hari Rabu kita mengusulkan ke Penma, ke Kasih, ya Pak Soliko tadi. Belum dijadwal, ya belum bisa belum ada jawaban. Akhirnya siangnya begitu Pak Rofim memberi kabar bahasanya hari ini tanggal 19 kita semuanya diberi jadwal oleh Bapak Kasih untuk melaksanakan PKKM 4 tahunan. Hari ini Pak Kasih masih ada acara juga PKKM di wilayah Dader, dan nanti kita tunggu kedatangan dari Pak Kasih di lembaga kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih kepada semua stakeholder, semua Dewan Guru, Bapak Pengawas, Ketua Yayasan, dan juga komite yang telah berkenan hadir dan juga ikut berpartisipasi dalam suksesnya PKKM 4 tahunan kali ini. Jadi ini tahun yang keempat kita laksanakan, dan dari Pak Rohim menghendakinya tiap tahun ada peningkatan, nanti kita serahkan kepada beliau berdua dan juga Bapak Kasih untuk menilai kinerja di madrasah kita, dinaikkan apa sama ya, mudah-mudahan ya dinaikkan ya nilainya. Nanti ketiga nabi Rasul kondo yayasan ya, lapor yayasan ya, lapor yayasan. Terima kasih terkhusus pada Bapak Pengawas yang mana bimbingannya secara terus menerus kontinu gitu ya. Jadi setelah PKKM ini kita lanjut Bapak dan Ibu Guru, kita lanjut nanti ke akreditasi. Jadi jadwal madrasah kita akreditasi berakhirnya tahun 2024, tapi mulai awal Januari itu sudah mulai ada kegiatan-kegiatan akreditasi. Kemarin pada waktu Zoom meeting itu bulan Maret itu sudah ada visitasi. Maret, April, terakhir itu Juni sudah ada visitasi. Nah kita berusaha dibimbing oleh Bapak Pengawas, gitu ya, oleh kami Kementerian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ya sallallahu alaihi rekan
Yayasan Sabil Mutakin, Bapak Ketua Komite MTS Sabil Mutakin, dan tak lupa Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, masyukurillah, Allah masih memberikan nikmat pada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa melaksanakan tugas sehari-hari. Pas bertepatan pada hari ini kita melaksanakan PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah di tahun keempat. Yang kedua kalinya salawat salam tetap bertujuh dan izin kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diampuni sebagai umatnya dan bersama bila yang kiamat, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya selaku pengas bina mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan sesuai jadwal tarik ulur. Beberapa hari atau minggu yang lalu kita komunikasi dengan Bapak Kasih tema dan sekaligus dengan kepala madrasah untuk menentukan jadwal. Jadi untuk satu pengawas itu harus berkolaborasi dengan 5-6 pengawas, sehingga waktunya susah menentukan titik yang pas. Jadi saya dengan Pak Muhyiddin itu 2 lembaga, saya dengan Pak Bambang juga sama, Pak Budori, terus Pak Muntaha. Jadi berpasangan. Nah, berpasangan ini harus menyesuaikan jadwal yang pas, sehingga menyesuaikan itu yang susah. Nah, apalagi 4 tahunan terkait dengan harus dinilai oleh Kasih Kema. Nah, akhirnya ditentukan mundur. Alhamdulillah di hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2023 bisa kita laksanakan. Nah, dan kita tinggal menunggu Bapak Kasih Kema yang sekarang masih di Dander. Ya sudah berjalan, nanti kita ambil lagi. Bapak Ibu, terkait PKKM ini sebagai pembelajaran kita ketika nanti akreditasi. Jadi dokumen selama 1 tahun yang dilakukan oleh lembaga madrasah, khususnya yang dipimpin oleh kepala madrasah, akan dinilai per tahun. Dan dari dokumen itu sebagai dasar panjenengan paling tidak ready jika nanti ada akreditasi. Nah, akreditasi ini dibutuhkan 3 tahun berturut-turut dokumen pendukung. Dan yang terakhir, di tahun terakhir itu harus lengkap. Oke Bapak Ibu, dari PKKM mulai yang pertama usaha pengembangan madrasah, ini nanti masuk di komponen IASP. Bagaimana kepala madrasah itu mengatur secara manajerial dan akademik di lembaganya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tugas manajerial. Ini juga masuk lagi. Jadi wabil khusus nanti berhubungan dengan pembiayaan, perencanaan pembiayaan yang dilakukan oleh madrasah, khususnya yang dipimpin oleh kepala madrasah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari perencanaan belum dilakukan. Jadi itu punishment. Jadi saya sampaikan karena hasil dari diklat kemarin dengan Pak Zulkifli sama-sama. Dan kita diberi kewenangan untuk menganalisa untuk rencana anggaran lewat EDM dan RKAM itu, sehingga nanti komentarnya itu nanti akan muncul di aplikasi RKAM masing-masing lembaga. Mungkin direkomendasi apa seperti itu. Kemudian yang ketiga, kewirausahaan ini paling tidak lembaga ini punya modal usaha yang untuk mengembangkan material maupun non material. Kalau material berarti jenengan punya perusahaan, punya produk apa seperti itu. Mungkin Pak Samsul ini punya perusahaan apa, laundry, orang bukan money laundry, tapi laundry bahaya nih. Nah, ini termasuk bisa kerjasama, bisa bagi hasil. Mungkin punya Pertamini, bukan Pertamina
madrasah boleh. Hasilnya itu untuk pendapatan daripada MTS Sabilul Takin, atau mungkin punya lahan pertanian tapi miliknya lembaga madrasah, itu boleh. Itu termasuk kewirausahaan. Yang tidak kelihatan adalah non material, adalah web. Web itu pendukung panjenengan promosi berwirausaha agar nama MTS Sabilul Takin itu bisa dikenal, dilihat, diklik, itu bisa ada kegiatan apa saja, programnya apa saja, itu di web. Website MTS Sabilul Takin Magagung Sumberjo Bojonegoro Jatim Indonesia, itu bisa diakses seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Itu bagian dari kewirausahaan. Dan manfaatnya web niku saged menyimpan dokumen, bisa menyimpan atau mengupload video kegiatan, bisa menyimpan dokumen apa saja yang ada yang dilaksanakan di MTS ini. Itu manfaatnya web, tapi ya rata-rata berbayar Bapak Ibu. Hostingnya itu juga berbayar. Tadi saya ikut di EduTech Madrasah, saya juga ikut grup EduTech itu, kalau punya hostingnya per tahun 200.000. Tapi kita punya web, kami punya file apa saja ada di situ. Kalau orang lain mengambil data kami maka harus izin. Izinnya berbayar, nanti lewat nomor kita untuk ditransfer. Seperti itu. Jadi jenengan juga memanfaatkan itu. Siapa tahu dengan web itulah MTS Sabilul Takin dikenal. Tidak hanya lokal wilayah sini, tapi seluruh Indonesia maupun luar negeri. Jadi googling MTS Sabilul Takin Sumberjo atau Magagung langsung muncul. Nah, itu bagian dari kewirausahaan non material. Karena dunia maya. Pak Samsul mikir kayak maya. Oke. Jadi sudah tak jelaskan material dan non material. Kemudian yang berikutnya adalah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi kepala madrasah juga ada dokumen pendukung ketika pelaksanaan supervisi guru maupun tenaga kependidikan. TU itu juga disupervisi, guru jelas disupervisi. Itu harus ada dokumen hasil. Jadi mulai programnya kepala madrasah di manajerial, pelaksanaannya itu didokumentasi, hasilnya berupa laporan. Laporannya dievaluasi, siapa tahu tahun depan bisa diperbaiki, mana yang kurang akan diperbaiki. Itu namanya evaluasi. Dan yang kelima, nah karena ini 4 tahun, maka ada 5 komponen. Kalau tahunan cuma 4 tadi. Nah, yang tambahan yang untuk 4 tahun adalah hasil kinerja kepala madrasah. Hasil kinerja itu bisa dinilai dari mana? Bisa dari siswanya. Prestasi apa yang dicapai di tahun ini? Mulai tahun Januari 2023 sampai sekarang. Yang pertama, siswa, baik prestasi akademik maupun non akademik. Yang kedua, prestasi guru. Guru itu bisa akademik, bisa non akademik. Mungkin GTK itu lomba pustakawan, ikut lomba GTK, pustakawan ikut, ternyata alhamdulillah bisa mencapai juara tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Kepala di MTS ini. Kemudian mungkin juara nasional non akademik, mungkin di pramuka, pengembangan diri, PMR, kejurnas misalkan ya, dari kegiatan pramuka. Kok anak-anak didik dapat juara, maka itu juga pencapaian yang luar biasa. Poinnya juga tinggi Bapak Ibu. Kalau sudah level nasional. Dan ini harus didokumentasi. Ada jejaknya.
itu singkat untuk 5 komponen pada PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Dan tadi sudah saya singgung bahwa nanti ada keterkaitan pada akreditasi. Nah, akreditasi di tahun 2020 dimulai sudah ada perubahan. Terakhir 2019 akreditasi itu berbasis compliant. Compliant itu pokoknya dokumen ono berupane piye ada nilai. Itu compliant. Itu terakhir 2019. Wis gua pokoknya dokumen contoh ya, contoh. Ini real gitu. Saya temui di gedung Adem. Jadi dokumen KTSP-nya itu belum ditandatangani oleh Bapak Kasih. Itu real itu. Akhirnya ketika itu pakai Zoom, Pak. Pakai Zoom meeting. Jadi pakai Android sebagian, yang utama pakai laptop. Asistennya tanya, itu coba dicek kameranya didekatkan dengan dokumen KTSP, sudah disahkan apa belum? Dicari jarak, Pak. Pak, dari kita tangani Pak Kasih. Ini sini wae. Jenengan mana pengesahannya yang belum? Ini Pak. Masih dicari itu, tapi saya keluar karena dokumennya dibawa keluar. Langsung tak tambahkan ini Pak Kasih. Ngapunten. Stempelnya stempel madrasah. Stempel madrasah. Karena Zoom kan tidak mungkin. Depan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro wis gak ketok bisa. Zoomnya kan agak jauh gitu. Puluhan kali. Akhirnya alhamdulillah dapat penetapan. Penetapannya sudah, pengesahannya belum. Ketika itu Bapak Kasihnya Pak Wakil. Wis loro Pak jenengan loro wong ya. Supir itu Pak. Supir itu. Lali kok bolak-balik. Nah, itu contoh mawon gitu. Real itu kejadian. Nah, pengesahan tetap dicek Pak. Kalau penetapan cukup kepala madrasah sama komite. Kalau pengawas seperti kami ini merekomendasi, bukan menetapkan tapi merekomendasi. Dari penetapan itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi, kita rekom. Setelah rekom baru Bapak kasih tanda tangan. Seperti itu. Jadi kalau belum tanda tangan maka belum sah. Kalau belum sah tidak pakai, belum bisa digunakan. Secara resmi tidak punya legal standing. Dan jenengan punya, misalkan punya surat nikah. Surat nikahnya belum ditandatangani, ya sah. Itu masih palsu itu. Apapun harus ada stempel KUA. Tanda tangan kedua calon pengantin. Ada saksi dan hologramnya itu ada kalau yang buku akte nikah, bukan akte perkawinan tapi akte nikah. Kalau kawin bolak-balik jadi Pak Samsul. Nek nikah di kalau kalau niki nah nanti. Nah, untuk menyusun ini, karena regulasi baru tahun 2020 sampai sekarang ini berbasis perform. Prakteknya piye? Nek guru ngulangi piye? Nek bocah belajar piye? Itu namanya perform Bapak Ibu. Nek dinilai, model penilaiannya bagaimana? Seperti itu. Performnya, actionnya yang dinilai. Oke, Bapak Ibu, itu perubahannya. Kalau dulu terakhir 2019 hanya komplain pokoknya anak dokumen bahwa isinya piye, model piye tetap ada nilai. Kalau sekarang enggak, harus berbasis perform, actionnya, kinerjanya yang dinilai. Mulai dari siswa ketika belajar, ketika guru mengajar. Siapkan pertama tim IT pertama. Dibentuk tim IT. Setelah tim IT sudah dibentuk, maka ada penanggung jawab
Kalau dulu 8 standar, sekarang 4 komponen. Komponen pertama mutu lulusan pertama. Jadi pertama tadi apa, Bapak Ibu, penanggung jawab bidang IT, karena ini dokumen semua nanti dimasukkan di satu folder. Nah, suatu saat nanti diminta oleh asesor, maka harus ada tim IT, itu Pak, yang mencakup seluruh komponen itu masuk di satu folder. Jika ada yang kurang, maka tambahi. Setelah folder kan macam-macam itu, dari 4 komponen itu. Nah, asesor akan meminta dokumen pendukungnya dari situ. Oke, 1 penanggung jawab IT, yang kedua dibentuk tim mutu lulusan. Komponen pertama ini. Nah, yang satu kan penanggung jawab IT, yang kedua tim mutu lulusan. Yang ketiga proses pembelajaran. Jadi kalau dulu standar proses, sekarang mutu proses pembelajaran. Performnya nanti. Nah, ini nanti akan dinilai hari pertama telaah dokumen dari RPP Serabi dan seterusnya. Dan hari kedua nanti akan ditelaah atau diobservasi ketika praktek mengajar. Praktek mengajar itu 2 kelas. Karena asesornya 2, maka disiapkan 2 kelas. Yang mateng nanti siapa yang bertugas praktek mengajar akan dinilai oleh asesor masing-masing. Seperti itu. Kalau dulu kan dirangkum 2 hari sedino, sekarang nggak bisa. Tahun 2020 tetap 2 hari utuh. Nanti evaluasi yang terakhir hari kedua. Kemudian yang komponen ketiga adalah mutu guru. Mutu guru itu dicek Bapak Ibu. Di sini siswa rasionya itu total berapa, gusernya berapa. Alhamdulillah berdasarkan pengalaman kami di sini gusernya kan lebih dari 5. Ya, siswanya total 213, sudah layak mendapatkan nilai 4. Karena apa? Rasionya mencukupi. Nah, binaan kami kemarin itu di Padangan, siswanya 2000, profesinya cuma 2. Mau tidak mau turun berapa? 3 pun gak ngangkat. Gurunya itu 68, profesinya baru 2, makanya nilainya rendah. Karena mutu guru kan gitu loh. Kalau mutu guru, maka dokumen ijazah fotokopian dilengkapi semua, guru-gurunya dicek masing-masing, nanti akan diobservasi oleh asesor yang sudah profesi berapa. Nah, profesi ini nanti jenengan harus mengumpulkan, lengkapi masing-masing guru punya sertifikat pendidik jika iya, sertifikat pendukung jika workshop dan seterusnya. Kalau guru punya pelatihan lab, langsung sekalian dilampirkan di situ. Nanti akan dicek, ditelaah oleh asesor. Itu nilainya jumlah rasio siswa dengan jumlah guru yang sudah profesi. Ini berapa? 8 kali. 8. Wis melebihi. Wis insya Allah ini papa. Aku sowan dari di mutu guru. Yang terakhir komponen 4 itu adalah manajemen sekolah. Nah, manajemen iya dengan EDM, RK dan seterusnya, program kerja masing-masing. Nek guru nganggo prota promes, kalau maka ya ada program maka masing-masing maka. Kalau kepala madrasah ya punya program kepala madrasah. Dicek mulai programnya, pelaksanaannya, pelaporannya sampai evaluasi. Bahwa mulai perencanaan, pelaksanaan, hasilnya, terus evaluasi. Itu harus ada. Seperti tahun ini PKKM sekarang ini. Nanti yang rekomendasinya di mana Bapak Ibu evaluasinya? Pada PKB. Keprofesian berkelanjutan, bukan partai ini. Di aplikasi PKKM kan ada PKB. Gitu, prioritas keprofesian berkelanjutan. Yang tadi saya minta di print tadi. Ini cek contoh.
Ini namanya evaluasi Bapak Ibu. Hasil PKKM hari ini adalah ranking paling tinggi, itu adalah paling kurang. Jadi ranking 1 itu adalah kekurangan nomor 1, yang paling kurang. Baru ranking kedua namanya temuan yang paling banyak, maka harus diselesaikan, ditelaah, diperbaiki. Ini ranking pertama sampai ranking kelima. 5 itu yang paling rendah. Oh, yang paling tinggi. Kalau yang nomor 1 paling rendah. Nah, ini seperti ini. Sama akreditasi pun juga satu. Maka tadi saya ngomong dengan Pak Kepala Madrasah untuk menyiapkan kalau ini sudah masuk istilah prioritas, maka tidak bisa. Jenengan memintanya itu tidak bisa, Pak. Perpanjangan otomatis itu sudah terlambat. Jadi seperti ini contoh. Jika waktunya habis tahun 2024, 2 tahun yang lalu, dua-dua itu harus persiapan jenengan itu mengupload Sispena. Paham ya? Di aplikasi Sispena, dia itu Pak ada daftar isian akreditasi online. Ini 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Artinya betul-betul memperhatikan. Setelah itu dicek lagi online data emis, Bapak Ibu. Emisnya kalau tidak bermasalah, ada harapan. Ini pertama ya, 2 tahun mengisi dia atau Sispena online. Passwordnya itu sesuai dengan MPSN. Jadi monggo operatornya. Setelah itu usianya silakan dimasuki. Kira-kira pertimbangannya 1 Bapak Ibu, nilainya tetap, nah ini diperpanjang loh. Di sini kan 91 nilainya akreditasi, maka nilainya tetap 91, ojo dirubah. Mungkin yo ojo, munggah yo ojo. Tapi ketika mengupload dokumen pendukung itu ada kenaikan. Contoh, aku tak ngupload data sarana prasarana misalkan kamar mandi. 5 tahun yang lalu kamar mandi ini 5, saiki dadi 8. Itu maksud belakang gitu. Ketika diupload nilainya tetap 91. Ojo dinaikno. Kalau naik maka siap-siap divisitasi. Jadi seperti itu. Nah, saya dapat dari teman saya kemarin yang PNSM. Jadi 1 tadi emis bagus, tidak ada masalah. Sebelum habis maka harus mengupload 2 tahun. 2 tahun sebelum masa habis loh. Akhirnya habis kan 24, maka 22 harus dibuka portal Sispena, nanti diisi dokumen. 2 tahun Pak. Diisi. Setelah diisi total piro, jangan sampai dulu melengkapi selama 2 tahun, tapi nilainya usahakan tetap 91. Ojo rubah. Nah rubah siap-siap, mundur ya divisitasi, munggah ya divisitasi. Aku khawatir kan mengisi Sispenanya sebelum disubmit nilainya tinggi, lebih dari 91. Ini temuan kemarin kita ngomong-ngomong bulan Juni kemarin akhir visitasi kita pendampingan pada bulan kemarin bulan November visitasi juga. Ini perlu terlambat Pak mengisi Sispena, mendadak mau tidak mau akhirnya ngelembur karena kebutuhan. Akhirnya ya divisitasi, mestinya 2 tahun. Nggak apa-apa, 2 tahun kan kecil gitu loh Bapak Ibu. Di akun Sispena, saya juga punya akun Sispena beberapa lembaga. Ayo Pak, ditambahin kurang dokumen pendukungnya, diupload. Terus setelah itu hasil akhirnya berapa? Saya evaluasi turunkan supaya pas dapat sesuai yang jenengan miliki 5 tahun yang lalu. Karena kalau lembaga kami ada 4 lembaga yang diperpanjang otomatis.
Yang B itu 5 tahun, yang A diperpanjang 1 tahun, otomatis tapi setahun untuk A. Tapi yang B ada yang 5 tahun. Contoh seperti habisnya tak suruh benahi, wes nanti kita nganu Pak Yasin, Pak Yasin sudah pindah kepala madrasah menjadi guru, itu juga mendapatkan bonus perpanjang 5 tahun dengan syarat itu tadi, sejak awal 2 tahun sudah kirim dokumen, mengupload di sistem sambil berjalannya waktu dipenuhi sedikit-sedikit sebelum hari H habis, maka jenengan sudah ready. Yang pertama tadi disiapkan tim, mau tidak mau ini jadinya kalau ingin bonus perpanjang tidak bisa karena sudah long list, tinggal menunggu waktu jenengan persiapan. Nanti Pak Suryono itu mau tidak mau. Nah ini mungkin sedikit ini sebagai pengantar panjenengan untuk persiapan akreditasi dan sekaligus ini sebagai bahan untuk pra akreditasi untuk VKK. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengarahan yang kedua dari beliau Bapak Haji Muhyiddin PD, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Lillahi fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadratul kiram, para Bapak Kiai, para Minispo, wabil khusus panjenenganipun Romo Haji Muhammad Nasir Al-Mahdi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilul Mutakin Marga Agung Suburjo Bojonegoro. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Muhjamal, Ketua Yayasan Sabilul Mutakin. Yang terhormat, ini murid saya Pak Saleh SPD, ya saat ini jadi komite, muridnya jadi komite, dan gurunya tetap jadi pengawas lagi ya, berarti saat diberi pengawas komite, ya. Wabil khusus B Bapak Roisul Madrasah Bapak Suliono MA. Wabil khusus Akinal Karim Bapak Abdurrahim SPD MPD sebagai pengawas pendamping. Dulu pembina Pak ya, sekarang dipun gantos regulasinya jadi pengawas pendamping, mendampingi. Dulu membina, dibina terus, sekarang didampingi. Dari jauh bisa mendampingi karena apa? Sistem IT, ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Samsul Arifin, sarjana hukum. Kemudian yang terakhir semua Bapak Dewan Guru tim PKKM Madrasah Sanawiyah Sabilul Mutakin yang kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita senantiasa bisa menghadiri acara rutinitas setiap tahun di lembaga panjenengan yang terkemas dalam penilaian kinerja kepala madrasah. Bahwa insya Allah tahun ini lembaga tercinta kita ini adalah masuk tahun keempat. Panjenengan ngestoaken undanganipun Raisul Madrasah siang punika tepatnya tanggal 19 bulan Desember tahun 2023 di ujung tahun panjenengan ngestoaken kanthi kawontenan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada saudara saya, semua Dewan Asatidz di lembaga tercinta ini, mulai dari ketua yayasan, komite, kepala madrasah, dan semua bapak Dewan Guru. Nuwun sewu Pak Haji Rohim, depan saya ini murid saya semuanya. Yang tidak itu, yang agak keruh itu, maksud itu. Ini waktu saya jadi guru sini sudah menjadi guru sampai sekarang. Yang mulai dari
Mbak siapa nih? Balik sampai ke sana dugi mriko Aziz, terus dugi komite itu murid sedaya. Nggih. Alhamdulillah wis dadi guru kabeh anakku ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas info bahwa Bapak kasih perma dalam perjalanan. Saya ditanya tadi mobil saya, wis bar turun nang PKKM, hampir tinggal seperempat. Begitu saya datang di Sabrun lagi, langsung sambutan. Karena beliau nanti siang juga mewakili Bapak Kepala Kantor. Oke, jadi itulah orang-orang besar itu ya. Waktu adalah waktu, gitu. Tidak boleh seperti kita. Kita ini kalau habis kerja seperti ini ya, kontak cangkruan ini ya. Ngopi nggak dulu, makasih orang. Kok aku terus sambil lagi sambutan, bersambutan langsung mewakili Pak Kepala Kantor, gitu ya. Padahal beliau saya bel tadi jam 8:04 masih dihadiri. Ya, begitulah kira-kira ya. Pak Insya Allah beliau datang tidak lama lagi karena sudah minta kiriman map gitu ya. Mudah-mudahan beliau selamat sampai dengan tujuan. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah disampaikan oleh Akhil Karim Bapak Abdurrahim terkait dengan akreditasi. Kemarin saya juga sama beliau di mana? Kalisari ya, Kalisari Bojonegoro, dekatnya ya, tutup, tinggal beberapa ya. Bapak Ibu yang kami hormati, nah kemarin juga sama tim. Perlu saya sampaikan juga terkait dengan PKKM Pak. Kami ada dasar hukum, payung hukum, yaitu surat keputusan nomor 497 bahwa kami berdua difatwakan di lembaga panjenengan untuk menyelesaikan penilaian kinerja kepala madrasah. Yang mana 4 tahunan ini ketua tim adalah Bapak Kasih. Itu kalau lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian kalau lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, ada 13 lembaga di Bojonegoro, MI-nya 3, Sanawiyahnya 5, emaknya 5. Itu kalau 4 tahunan, ketua tim penilai adalah Kanwil. Ya, kami sudah 2 kali mengikuti dan menyelesaikan PKKM di tingkat Satker, diketuai oleh Bapak Dr. Tri waktu itu di Bojonegoro sama di Merau. Alhamdulillah sudah selesai, sudah kami entry, sudah turun nilainya kemarin tahun 2022 yang di Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau di tingkat lembaga yang dikelola oleh masyarakat seperti lembaga kita, ini adalah tim diketuai oleh Bapak Kasih Perma. Ya, anggotanya termasuk kita, pengawas pembina atau pengawas pendamping, kemudian pengawas yang ditugaskan untuk mendampingi beliau, kemudian komite. Ya, Pak Saleh sudah menilai Pak Yon. Sampun nggih, tolong Bapak Saleh. Ketua yayasan juga, kemudian wakil wali santri, kemudian ada beberapa komponen. Kalau kami hitung lebih dari 7 komponen. Alhamdulillah, mau nilai saya belum pegang kertas saja sudah jadi kok. Ya, itu perlu kamu luruskan nanti, biar kami tidak dinilai oleh Pak Samsul Arifin. Ini kepanggil ke musola, Bang Guru. Oh, sekolahku buat nilai rambut bebek kertasnya. Nah itu lah yo malu nanti. Kita tetap visitasi nanti. Nah itu kita buat lebih dan masalah lagi. Ya. Tapi neraka koncok gak wani Pak. Nah, gitu ya. Tetap kita nanti mengadakan visitasi. Yang terpenting yang disampaikan Pak Haji Rohim, yang 4 tahunan itu adalah ada 5 komponen. Yang pertama adalah usaha pengembangan madrasah. Itu di huruf A. A ya, A. Kemudian komponen yang kedua, pelaksanaan tugas manajerial. Karena apa?
Pak Yon ini nggak boleh diiri Pak Samsul. Ada dasar hukumnya. PMA 58 tahun 2017 bahwa Pak Suryono ini boleh tidak mengajar, hanya manajerial 24 jam. Nah, Pak Samsul tidak boleh. Pak Samsul ini harus mengajar 12 jam, yang 12 jam kesiswaan. Apa pekerjaannya? Satu, membuat program, membuat pelaksanaan, kemudian membuat laporan yang dipertanggungjawabkan ke kepala madrasah. Pak Soeharto juga begitu, bahkan di bidang akademik. Tidak boleh terus tidak pegang jam, wajib pegang 12 jam. Yang 12 jam adalah manajerial keempat waka. Kemudian ditambah dengan wali kelas, regulasinya adalah 6 jam. Kemudian perpustakaannya ada ya, ada. Ini 12 jam dan harus punya sertifikat kepala perpus yang dikeluarkan oleh universitas yang punya prodi itu. Kemudian kepala lab IPA terpadu, maka dinilai 12 jam. Yang 12 jam adalah tetap tatap muka. Tidak kalah pentingnya juga bahwa kepala madrasah PMA 58 tadi misalnya ngajar boleh Pak Bin? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Maksimal berapa? 40 jam. Ya, yang dimasukkan simpatika hanyalah 40 maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pernah menemukan Madrasah Sanawiyah Purworejo, Jalan Raya Ngawi. Oh, tidak pernah toh jenengan bayangkan Mbah Guru ditugas oleh kono. Karena saya tidak pernah bilang jeblongan aspal itu apa. Ya, saya baca Jalan Raya Ngawi, teko Watu Jago. Di situ satu-satunya guru yang tidak mengikuti regulasi pada waktu saya ditugaskan di sana. Ada satu guru yang memegang 50 jam. Oh, ada. Loh, saya juga ganggu. Saya panggil gitu. Kamu guru sekti ya? Iya Pak. Karena ngajar saya esok sore Sanawiyah Aliyah Pak. Tolong ini dirubah simpatikannya. Kamu ngajar 100 jam tidak apa-apa. Yang dimasukkan simpatika 40 jam. Gimana Pak nanti kalau tidak dirubah? Yang digoblok-gobloke Irjen Pokok Pengawasan. Pada waktu itu sebelum saya sudah seperti itu. Ya, padahal merubah simpatika tidak gampang loh ya, harus menunggu konfirmasi dari Menma. Alhamdulillah bisa diselesaikan, gitu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga komponen yang ketiga, pengembangan kewirausahaan. Ini Pak, di depan kita saya penasaran rasanya kacang gitu. Ya, ini kewirausahaan ini. Ya Mas Samsul ya. Buat orang nanti gimana? Aku khawatir kalau hanya brandnya saja. Ya, biasanya kok brandnya saja, membuatnya tidak di sini. Di sana apa kemas etanggae terus ditempeli Madrasah Sanawiyah Sabilul Mustaqim. Boleh Pak? Boleh. Merdeka masih lawan gitu. Iya, sangat boleh. Saya sudah menemui beberapa lembaga yang mana lembaga itu pinter sekali kewirausahaannya. Gitu. Brandnya itu titip. Brandnya itu titip di home industri. Baru saja saya kemarin di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Ngerau. Di sana punya kewirausahaan gerabah. Ya, gerabah. Saya sudah 3 kali PKKM di sana. Setelah selesai, saya tahu di meja itu penuh dengan gerabah yang sudah di-cat gitu ya. Begitu kami pamit, monggo Pak, ngasto, membawa ya. Kresek DKI, gerabah DKI, ambil 1, 2 Pak, jangan hanya 1. Loh, apa enggak rugi? Enggak, ini sudah punya pabrik sendiri.
dan sudah ada tulisannya Madrasah Sanawiyah Islamiyah Ngerau, dan itu juga sudah ada brandnya ya. Itu Pak, sudah dengan pelatih kapan Bu? Nah itu dikembangkan Pak. Ya, dikembangkan. Yang lebih dekat dengan lembaga kita, kewirausahaan, komponen 3 di Camaan. Madrasah Sanawiyah Al-Falak. Kepalanya Bu Jinda yang punya toko dekatnya PDS Bejo. Sampai ini Pak Samsul. Nah kita makasih. 5 tahun yang lalu itu akreditasi jenengan dampingi. Biayanya 15 juta. Kenapa duit itu Pak? Kami saya ini kalau yayasan dibalik no. Bagaimana jawaban Pak Pengawas? Ikhlas oh. Lu nggak bisa Pak, mungkin duduk-duduk. Nek mbok ikhlas no, bayarannya lo akhirat gitu. Oh mau Pak, gini lo ikhlas ya. Padahal hari ini masuk longles lagi Pak. Kita ini mau sahur nih, masuk longles lagi. Gitu ya, lucu ya. Bapak ini punya 7 lembaga yang masuk longlist 2024 akreditasi. Ya, saya 9, 10 yang 1 Al-Hikmah kira-kira masuk perpanjangan. Ya 10 lembaga Pak. Itu Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah terobosan dari Bapak Suryono bahwa lembaga kita ini pengembangan kewirausahaan. Kalau bisa yang disampaikan Pak Rohim tadi, ya tidak hanya atur kacang, ya tidak hanya itu. Bahkan kalau saya boleh memberikan masukan, tolong digagas nanti ada beberapa lembaga yang punya terobosan itu seperti Muhammadiyah 7 Singkatan punya brand namanya Muhammadiyah Maret. Mendirikan Muhammadiyah mendirikan Indomaret lah istilahnya, namanya Muhammadiyah Maret, itu di Simbatan. Kemudian ada lagi di gedung yang lain dan itu dibuat Indomaret, gitu. Satu gedung, yang satu didirikan Indomaret milik Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 milik panjenengan dulu, yang satunya disewakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa Sabilul Mutakin punya usaha seperti itu. Ya, ini yang Bapak Suryono rumahnya dekat Jalan Raya, halamannya masih lebar. Itu didirikan sebuah bangunan dan itu namanya Princess nanti. Tanahnya milik Pak Suryono, brandnya milik Sanawiyah Sabilul Mutakin. Kira-kira begitu ya. Kemudian komponen yang keempat, supervisi kepada guru dan kepada TU tata usaha. Alhamdulillah sudah dilaksanakan Pak ya, dan selesai. Ada lembaga yang belum sama sekali, baru program saja, pelaksanaannya belum, bahkan laporannya belum. Ya kemarin saya sama Pak Rohim ini sudah melaksanakan supervisi kepada guru dan TU, baru program. Rajin nopo ki program gitu. Yang lebih jengkel lagi, ada program, ada laporan, tapi tidak ada pelaksananya. Ada toh? Ada. Oke. Yang terakhir, komponen yang terakhir adalah F. Dan ini kami sering diprotes oleh Pak Kasih. Ingat saya juga diprotes ini. Anggitku ki yang ngewangi sekolahan Pak Erto. Tapi saking pinternya Pak Kasih, hasil kinerja kepala madrasah, orang tahu juara ini tak kayak nilai loro nih oleh. Liki juara tingkat apa Pak Ibin kepala madrasah? Tidak pernah Pak Kasih. Kau pakai loro ini tingkat kabupaten, tingkat kecamatan 1, tingkat kabupaten 2, provinsi harus dinilai 3. Yang disampaikan Marohim nilai 4 ini tingkat nasional. Yang wajib kepala madrasah kalau mau ada lomba di Kemendagri, oyo-oyoan mau. Betul ini. Setiap tahun kan ada. Gitu. Hari ulang tahun ke Kemenang ada lomba kepala madrasah berprestasi. Apa tak daftar no gitu Pak? Oyo-oyoan mau. Itu satu. Yang kedua adalah guru berprestasi.
Yang ketiga adalah TU berprestasi. Yang keempat, kepala perpustakaan berprestasi. Nah, bojoku lomba iki lho sing dewan jurine iki. Ya toh? Ya. Tak terus sampai berapa? Tak tunggoni cek ra grogi. Lah wong sing nilai iki teman ayah kok rasa grogi oleh juara loro. Nah, ya toh? Dapat nilai nomor loro, nomor siji istrinya Pak Marjani. Karena perpustakaannya di kita. Nilai nama kan masih manual. Dari segi IT itu kalah karena manual sama digital. Tapi dari segi penyampaian materi kalah bojone Pak Marjani. Lah wong bojoku nggak bahasa Arab kok. Ya. Lah ya aku yo lagi ora bojoku pinter bahasa Arab kuwi, Pak. Mau lebih banyak bahasa Arab. Ya, bahasa pengantarnya bahasa Arab. Lah wong bojone Pak Samsuri kemenang sampai geleng-geleng kepala. Iki guru ndi kok pinter bahasa Arab? Itu istri saya bukan sih. Ya. Nah. Dewa Giri dari Surabaya kuwi ya wis dinilai apik ora bahasa Arab. Seperti itu. Ya toh? Nah, ini sama Pak Samsuri Pak Samsuri. Pak Samsuri. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian lomba kepala lab IPA terpadu. Ya, itu harus kita ikuti semuanya. Syukur-syukur juara provinsi dapat nilai 3. Gitu. Kalau juara kabupaten 2, tingkat kecamatan 1. Tolong nanti saya bukan kok apa-apa ya, kita lihat mumpung burung disemprot ya ketiga kali. Pak Kasih datang itu sih dinilai kok F kok ini loh Pak. Sing didelok beliau nanti datang tidak nilai A B C D, yang dijunjung langsung E. Ya, E ini hasil kinerja kepala madrasah. Oleh karena itu A B C D nilainya pokok diangkat. Kok nek nilai hasil kinerja kepala madrasah jeblok, kok kena ditulung sing dhuwur Pak. Iki warane makasih. Iya dong, iki warane makasih. Nah, gitu ya, kira-kira ya. Itu secara teknis seperti itu. Kemudian yang terakhir, belum datang ya, lembaga. Oleh karena apa? Administrasi penting. Akan tetapi Bapak Ibu dimudahkan oleh sistem. Karena banyak sekali yang sebelum kita PKKM itu sudah di PKKM. Sebelum kita sudah banyak sekali lembaga yang sudah terakreditasi. Banyak sekali lembaga yang menjelang akreditasi, lembaga itu sudah lebih dulu bisa mengunduh sertifikat perpanjangan. Saya punya itu Bu Suci Tanjung Harjo itu perpanjangan, Hidayatul Mutadiin perpanjangan, Ulul Albab perpanjangan 1 tahun. Kemudian di lembaga Atanwir dapat perpanjangan 5 tahun. Harapan kita tidak mungkin Pak Yasi perpanjangan. Sudah ada nomornya. Ya, tidak bisa. Ya tidak apa-apa. Wong administrasi itu sifatnya nanti ATM ya. ATM Pak Samsul. You know? Kita nanti banyak komunikasi dengan lembaga yang sudah selesai, termasuk Pak Awi dapat nilai A+ Pak kemarin. Ya itu Pak, lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi akan tetapi sudah turun nilainya itu pasti di rolling Pak. Wes tak titeni kawet 2014. Saya kalau simulasi akreditasi selesai di rolling, diganti pengawas yang lain. Enaknya pengawas yang lainnya itu tinggal meneruskan. Wes tak titeni aku. Jadi saya pegang 10 lembaga Pak. 10 lembaga ini besok kalau sudah akreditasi turun, jadi oleh lagi digolek nonton sing menjelang akreditasi. Bila pada teman-teman sesuai dengan amal perbuatannya. Ayo ngomongin aja kapak yang sama. Gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, administrasi ini berbentuk ATM Bu.
Bapak Ibu, ATM ya, kita banyak komunikasi. Setelah dapat file diedit, namanya ATM ya. Amati, teliti, modif. Jangan sampai tidak dimodif. Ada 5 mak yang minta RPP saya 5 mapel, 7, 8, 9, 5 mapel. Punya Pak Mas? Punya. Setelah tak kasih, yang mana juga saya, nama saya tidak diganti, lembaga saya juga tidak diganti, namanya Pembimbing MPDI. Saya membuat perangkat pembelajaran nama lembaga Al-Mahbubin. Di untuk Al-Mahbubin, nama saya juga masih ada di situ. Ini terjadi di salah satu lembaga yang mana gurunya perempuan yang sudah hampir purna tugas. Bu, kok masih nama saya? Ini kita dari pun gantos namanya jenengan ngoten Pak Panas nggih. Lah yo kok kula sih, kula kan ngedit boten diedit. Ngono ki tak kaya. Nggih. Terima kasih. Wis to nang nilai sing apik nilai orang-orang jenengan. Lah terus piye to, Dek? Gitu ya, ATM ya. Amati, teliti, dimodif. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Yang tidak boleh, yang tidak dimodif. Apa yang ini oleh file, kemudian dicolong oleh laptop terus di print, nah itu yang nggak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, semoga saja lembaga tercinta ini Pak insya Allah sekitar bulan 4 Pak nanti. Biasanya akreditasi ini langganan pada bulan puasa. Biasanya, karena saya sering mendampingi pada bulan puasa. You know? Yang kemarin di Pak Ivan itu mana Pak? Banjarjo, poso-poso, you know, asisornya non muslim. Yang ngedano Pak, orang Kristen malah Hindu, ya, yang ngedano, rong dino Pak. Akreditasi saat ini dua hari terus. Dan saja kami mendampingi Pak Alimi. Hari pertama jam 8 seremonial pembukaan sampai jam 4 sore itu adalah ngecek sarana dan prasarana. Kemudian apa yang disampaikan Pak Rohim. Hari kedua adalah visitasi guru mengajar. Hebat ini loh Pak. Ya ini paling hebat. Atau dicarikan yang sudah sertifikasi nanti. Okay. Karena disuruh menyetorkan perangkat pembelajaran juga. Biasanya 2 orang ini yang dibuat sampel. Ojo yo mo. Ya, kalau sudah ditunjuk oleh kepala madrasah, kita berangkat, kita siap, gitu ya. Pak Samsul. Sekarang nggak bisa satu lembaga. Mulai hari ini dan seterusnya kita siap-siap dokumen pendukung untuk menghadapi akreditasi. Harapan kami berdua dari Kemenak Kabupaten Bojonegoro nilainya minimal tetap 91. Itu kalau saya boleh menyampaikan 90 sudah nilai bigmu. 91 kalau bisa nanti 92. Ya. Itu harapan kami berdua. Demikian yang saya sampaikan. Secara teknis saya dari belakang nanti. Ini yang saya sampaikan. Supervisi hasil kinerja kepala madrasah. Yang bertanggung jawab siapa ini? Bagian Ya, nanti saya ke situ saja. Ya, nanti saya ke situ. Saya melihat nilai. Kalau nilainya dulu notabene pokok tak turunkan. Yang ditinggikan yang ini A sampai dengan D, biar nanti Pak kasih senang nanti. Oh ternyata profesional pengawasnya, ya gitu ya.
Belum, mohon maaf loh, saya belum tahu kok namanya apa KB namanya ya, nanti olah semprot nah aku ya. Ya, makanan yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berguru, teringat 3 hari raya yang lalu yang Boten Kasepen dengan sudah menyampaikan terkait kewirausahaan. Ngapunten Pak Jamal, usulnya itu tidak saya, langsung kepada Pak Yai. Kebetulan saya saat itu pas sareng soal Idul Fitri, Pak Haji Muhyiddin itu mengusulkan stabilun akilmat. Oh, luar biasa sekali. Kalau nggak punya lahan, Pak Yai, nanti ada tanah saya itu sebelahnya rumahnya Pak Haji Muhyiddin itu Pak Romi, sebelahnya Pak Sudirman. Berikan pengarahan kepada kami, tentunya kami ingin sukses bersama-sama. Dan mohon izin kepada yang terhormat Bapak Dr. Excellency Soehibul Hadi MPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang saya taklimi para yai, sesepuh dari MTS Sabilul Muttaqin Margo Agung Sumberjo, seluruh pengurus yayasan, komite, tidak lupa pengawas bina Pak Haji Abdul Rahim MPD, amin Pak, dan kaji ya, dan seluruh wakil dan guru yang menjadi tim sukses PKKM tahun 2023 yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini ternyata Allah mentakdirkan jadi ketemu panjenengan. Nah, hari pagi tadi ada acara BIMTEK ya, pengembangan kompetensi, peningkatan kompetensi dan kapasitas kepala dan guru dari program BKPA di Dandel, tapi penyelenggaranya adalah Temayang, ya, Temayang Manggonin dan Dandel. Kemudian setelah dari sana Pak Rohim, Pak Kepala wajib teko nanggone MUI ya, dari situ ini Melayu nanggone MUI. Hari ini deklarasi pemilu damai oleh MUI Bojonegoro. Jadi tadi belum selesai, setelah deklarasi langsung melipir. Jadi langsung keluar, saya langsung menuju sini. Alhamdulillah bisa ketemu panjenengan semuanya. Moga-moga pertemuan kita oleh Allah dicatat sebagai amal soleh. Bapak Ibu, pertama atas nama Kementerian Agama menyampaikan terima kasih telah terlaksananya kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah. Moga-moga kangelane panjenengan sekali lagi ini Allah juga dicatat sebagai ibadah kita. Jadi sekali lagi atas nama Kementerian Agama mengucapkan banyak terima kasih. Moga-moga Allah membalas dengan loberan rezeki
siswa yang semakin banyak. Ilmu-ilmu siswa-siswinya moga-moga ilmu yang berkah, manfaat. Yang kedua, Bapak Ibu dan pengurus, ini perlu kami sampaikan kenapa PKKM ini perlu kita laksanakan. Ini perlu saya sampaikan, jangan panjenengan dipaksa pengawasi Pak, jangan. Jadi PKKM ini kita lakukan karena kita melaksanakan regulasi yang ada. Jadi kita diikat karena panjenengan itu masuk jadi bina payung dan dasar hukum, yaitu dari Dirjen Pendis, ya, SK Dirjen Pendis nomor 1111 terkait dengan penilaian kinerja kepala madrasah. Ini yang mengatur. Di situ dijelaskan ada penilaian tahunan dan penilaian 4 tahunan. Tahunan itu terdiri ada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Ini dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas. Tetapi kalau tahun keempat ini spesial. Ya. Spesial kenapa? Penilaiannya ya spesial, instrumennya juga spesial juga, karena ada tambahan kalau keempat. Jadi kalau tahun pertama, kedua, ketiga cukup 4 komponen. Tetapi kalau 4 tahunan ini 5 komponen. Penilainya juga banyak, dari guru, dari tenaga kependidikan, ada komite, dan semuanya itu ketua timnya adalah ini berdasarkan regulasi ya. Berdasarkan regulasi, maka tim ketua timnya adalah Kasih Penma, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Kota. Ini kalau lembaga swasta. Ini saya jelaskan dulu dasarnya biar nanti kita ngobrol berikutnya. Jadi ini kenapa ini harus dilakukan seperti itu. Yang berikutnya kenapa juga ini kita lakukan, namanya kepala madrasah itu kan punya program. Nah, program itu perlu dilaksanakan. Nah, dilaksanakan perlu dievaluasi. Nah, dievaluasi mereka ini ya sakarpe. Nah, ini jadi antaranya itu. Jadi ada planning, coach ya, ada struktur organisasinya, ada pelaksanaannya, juga ada kontrolnya. Nah, termasuk diantaranya kontrolnya adalah evaluasi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi sekarang. Fungsi PKKM ya, itu diantaranya adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pengurus. Kepala sekolah ini pantas diteruskan, nonton ya. Nilainya apa, kinerjanya baik, maka ini perlu diteruskan. Nah, dan seterusnya. Ini menjadi rekomendasi dari tim untuk tindak lanjut dari pengurus yayasan. Apakah yayasan terusno atau diterusno? Karena nak ditunjuk kepala sekolah biasanya podo koyo anmo biasanya oyo anmo susah. Itu diantara landasan dan fungsi PKKM. Yang spesial tadi tambahan komponen atau 5 ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu nanti, karena yang tahunan sudah biasa, maka nanti mungkin kami hanya akan lihat di komponen saja.
komponen E diantaranya ada 5.1, ada 5.2. Itu terkait prestasi ya, terkait prestasi. Ini standar A, B, C, D, E ya ini. Kalau usah bingung cross check sedikit, gak apa-apa, biasa. Hanya di situ nanti kan ada 5.1.1, ada 5.1.2 terkait prestasi akademik siswa dan prestasi non akademik. Juga nanti dunia tahu lomba orang, nara tahu melok anugerah guru misalnya. Nah, ini kepala sekolah ya kudu di elengke kan ngoten to ya. Napa malih kepala sekolah Ini apa harapannya semua itu kan nanti untuk dalam rangka standarisasi layanan pendidikan. Kalau layanannya standar, insya Allah larene yang diantarkan itu juga akan keluarannya menjadi standar. Harapannya kan gitu kan. Jadi ini yang perlu kita. Tapi yang paling perlu kita ingat-ingat khususnya untuk teman-teman Bapak Ibu guru, harus menata niat, karena kalau nggak ditata nanti mesti musuhnya dhisik. Harus ditata niat. Masuk berkiprah di dunia pendidikan harus ditoto niatnya. Nah, niatnya yang golek duit, ini betul ngersulo. Jadi niatnya adalah mengamalkan ilmu. Kok oleh duit? Ya, alhamdulillah. Nonton to iki. Jadi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Nah, subat nonton ya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun qoblal ubadil watan. Fa may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahdudatun lakukan. Jadi ingat, kita sudah belajar, maka berikutnya biar tidak ilmunya itu biar berbuah harus diamalkan, ditularkan nggone murid. Dawuh Kanjeng Nabi sapa sing menyimpan ilmu mangkatama ilman gitu ya. Mangkatama ilman sapa sing nyimpen ngumpetno ilmu. Iki labur tenan hukum gak ya. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Dawuh Kanjeng Nabi lho ya, ora omongane Pak Soleh iki. Mangkatama ilman. Lah itu ada yang disiapkan akan dirantai dengan api neraka di matang yang lain. Oleh karena itu yang perlu ditata niatnya di sini. Nah, niatnya untuk menyebarkan ilmu, insya Allah panjenengan dapat keberkahan ilmunya. Yo untuk rezeki min haitsu la yahtasib. Ini yang lanang jenengan niatnya ben oleh sertifikasi. Nah ini itu efek lain aja. Ini oleh karena itu ini yang harus ditata. Kemudian ini perlu saya sampaikan juga bahwa di tahun ini kita harus bersyukur teman-teman yang sudah sertifikasi nunggu lama impase ya, alhamdulillah ini tuntas ya. Semuanya yang sudah sertifikasi semuanya bisa impase.
kecuali kemarin itu tinggal sisa sekitar 25 itu karena sesuatu hal umur, anak sing wis mergo dadi perangkat, diangkat P3K dan seterusnya. Jadi semuanya berarti goal kemarin. Dan ini sudah ada surat perintah pencairan. SKAPT-nya mulai bulan ini kan sudah muncul sesuai dengan nominal impasing. Ya, ini perlu kita syukuri bareng-bareng. Ini adalah nikmat yang tidak kita nyono-nyono, ya, tidak kita sangka-sangka. Oleh karenanya ini yang sertifikasi benar. Dan semuanya sudah impasing ya. Sudah impasing, yang belum berat. Yang baru berarti. Wah, kalau baru ya udah bisa. Baru lulus kemarin gitu. Ya, mohon maaf kalau gitu. Dua orang, 3 orang sama Pak Puji itu. Semoga-moga tahun depan ada program lagi Bu ya. Jadi nanti wangi dong. Jadi kemarin itu kami berusaha semuanya selalu komunikasi karena kami terus diawasi oleh Irjen Pak. Jadi kami konsultasi dengan Irjen yang tugas di Bojonegoro untuk memverifikasi usulan impasing ini, dan alhamdulillah Irjen ini rontok kena dijak ngomong. Kena dijak ngomong, dari kurang-kurang titik ya sanu itu. Akhirnya alhamdulillah lolos. Jadi alhamdulillah betul kemarin itu kita ngawal itu, dan teman-teman yang kemarin bisa kita usulkan semuanya. Ya, tadi saya sampaikan ada yang tidak gitu karena semuanya sudah ada yang diangkat PNS, ada yang perangkat, ada yang jadi DPR dan sebagainya, atau yang meninggal, sehingga itu yang tidak bisa. Nah, ini patut kita syukuri, moga-moga dengan kesyukuran ini yang belum sabar Bu ya, sabar. Yang belum ini moga-moga tahun depan itu ada program lagi, karena ini luar biasa peningkatannya, sekitar 60%. Kalau biasa itu kan hanya 1.500.000. Nah ini dia saya mudah, ya hampir 3 juta ya. Ini oleh karenanya ini patut kita syukuri. Tapi itu jangan dijadikan tujuan utama gitu. Jangan dijadikan tujuan utama. Niatnya tetap harus jadi apa? Mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini diingatkan betul Pak. Jadi kita boleh berinovasi apapun sekolah kita, tapi jangan sampai lupa pondasi sekolah kita. Jadi pondasi sekolah kita Madrasah Tsanawiyah itu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan adalah SMP yang berciri khas Islam, sekolah menengah pertama yang berciri khas Islam. Ini pondasinya. Kita boleh berinovasi macam-macam, model luar negeri, model macam-macam, tapi ini pondasi ini jangan sampai ditinggalkan. Ciri khas Islam, karakter keislaman, religinya anak jangan sampai tercerabut. Oleh karenanya sekali lagi lulusan Tsanawiyah ini kita muhasabah bareng-bareng ya. Lulusan Tsanawiyah itu jangan sampai lulus metu Tsanawiyah ora iso maca Quran, ora iso nglakoni sholat, ora iso bersuci. Karena ini dasar kita, pondasinya. Bu latih macam terserah, tapi paling tidak ibadah yaumiyah itu harus didasari dan anak-anak harus kita bekali. Toharoh, bersuci. Jangan sampai lulusan Tsanawiyah roh najis.
Ya Pak ya. Wudu diwarai wudu nang gone bukune tapi prakteknya ra iso. Nah ini jangan sampai. Ini pesan Pak Kakanwil dan Pak Kabid betul kemarin waktu rakor. Ojo sampai bocah kelurahan Sanawiyah wudune iki ora sampai teko. Pik kok ngapik. Iya. Yuk kabeh ora gendenge ngawasi tak guru fikih sakmono kae ndelok ya. Kabeh ini tanggung jawab bersama. Guru olahraga yuk ngawasi piye carane wudu lah. Nah, padha wae kabeh. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kebiasaan. Jadi namanya budaya Islami itu kan pembudaya itu berarti kan tidak guru fikih tok sing ngakoni gitu loh ya. Semua stakeholder harus melakukan itu namanya membudaya. Gitu ya Pak ya. Oh, itu pesan guru Al-Qur'an guru fikih lah sing guru liyane mah opo? Nah ini bareng namanya budaya itu sudah menjadi kebiasaan semua warga madrasah. Ini sekali lagi ini betul ini pesan dari Pak Kabid dan Pak Kakanwil kemarin saya ikut rakor. Jadi karena ada tenarai seperti itu di antara beberapa juara internasional ternyata dikon wudu. Nah, ini kan jadi modal dasar kita itu yang hilang gitu ya. Bangunan itu api dulu tapi ada pondasinya. Nah, itu pondasi kita berdasarkan undang-undangnya itu. Gitu ya. Sekali lagi monggo terserah panjenengan berinovasi kurikulum, tetapi dasar utamanya ini karakter religinya ini jangan sampai tercerabut gitu ya. Sesuai ngomong wes itu aja, nanti nak kaken tambah hilang kabeh. Itu saja Bapak Ibu ya. Sekali lagi mari kita mengantarkan anak. Sekali lagi karena sekarang itu yang dilihat itu adalah mutu lulusan. Yang dilihat itu mutu lulusan. Eranya sekarang itu mutu lulusan Bapak Ibu. Lulusan Sabilul Muttaqin. Ya sebenarnya Sabilul Muttaqin. Nah, Sabilul Muttaqin itu kalau karakternya bagus, insya Allah masyarakat akan percaya. Maka utamakan itu. Dewi Kanjeng Nabi kan kita tahu. Liutam imam maka rimal. Karakter anak ini bagaimana? Nak pinter insya Allah ya, tapi piye carane anak-anak itu punya karakter keagamaan. Ini yang bareng-bareng kita harus kita gelurakan. Nah, saya kira itu moga Allah memberikan hidayah pada kita semuanya, kekuatan, kesempatan untuk mengabdikan diri kita dalam rangka mempersiapkan generasi yang kuat menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu kurang lebih mohon maaf dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia disampaikan matur nuwun kepada Bapak Gubernur Seksi Siswa tadi yang telah memberikan pengarahan kepada kami. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk khidmahnya acara pada kesempatan hari ini, marilah bersama kita berdoa memohon kepada Allah semoga diberikan keberkahan. Mohon berkenan Bapak Ustaz Jamal untuk memberi barokah doa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa
والغفار وتبدلنا في جميع الحاجات وتقبل في أعلى الدرجات وتفضل في أقصى العياد من جميع الحياة اللهم سلمنا المسلمين وعافنا المسلمين وارحمنا المسلمين وأمينا وعيون السر وصدق الدنيا والدين اللهم صل على النبي وقد المرسلين وإلهام الملائكة وبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا فرد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ومن لم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من كان ذو الجلال والإكرام برحمتك استغيث وصلى الله على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شقاوة النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ini Mas, Pak Dadan dokumen E. dokumen E. Per ini juga kita nggak sendiri ya. Tempat. Buat. Itu. Akan. Akhirnya 91. PKKM-nya 90. Tapi masih kecil di sudah sudah. Kalau 90,7 sudah semua. Oh, di atas 9,50. Iya, Pak, di atas semua. Ya, Gimana print bisa ada kegiatan provinsi itu kan. Jadi kemarin itu kan ada daftar GTK gitu. Nah, itu derek mau gamel pengalaman apa itu gitu. Kalah nang urusan buli gitu. Yang penting derek. Nah, itu akhirnya kan jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Nah, kalah ora keluar. Biasa ikut aja. Jadi pengalaman.